Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana pelajaran PKHLK sejauh ini? Pastinya adik-adik masih semangat karena adik-adik memang luar biasa dan hebat. Perkenalkan, nama Bunda Nevi, Bunda dari Fasilitator PKHLK Kota Semarang. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar dunia tanpa batas. Wah, apa itu dunia tanpa batas? Penasaran kan ya? Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa di stop videonya ya. Yuk berdoa mulai. Bagaimana adik-adik? Sudah berdoa semua kan? Baiklah, sekarang kita akan mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dunia tanpa batas. Pertama, kita akan mengetahui manfaat dan risiko dari penggunaan internet. Dan yang kedua adalah penggunaan internet yang aman dan sehat. Nah, sekarang apa sih dunia tanpa batas? Jadi, dunia tanpa batas adalah tentang kehidupan manusia di zaman sekarang dan di masa yang akan datang, di mana semuanya akan lebih praktis, mudah dan cepat dalam menjalankan kehidupan karena teknologi yang semakin maju. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah internet. Banyak fitur-fitur yang terdapat di internet seperti YouTube, Facebook, Instagram, email, TikTok, dan fitur-fitur pembelajaran online. Adik-adik, mana saja yang sudah dipakai di masa pandemi ini mendorong kita untuk melek teknologi atau paham akan menggunakan teknologi. Apa-apa serba online atau menggunakan internet. Bahkan pembelajaran jarak jauh juga dilaksanakan secara online. Pastinya teman-teman sudah pada pinter ya menggunakan internet. Nah, di sini Bunda punya permainan namanya memory card atau kartu ingatan, di mana teman-teman harus membaca dan mencocokkan. Permainan ini bisa dimainkan bersama teman-teman atau keluarga. Yuk, disimak yuk cara mainnya. Berikut bahan dan alatnya. Ada materi yang ditulis atau dicetak di kertas yang tidak tembus pandang dan digunting. Tulis istilah dan definisi dari kartu secara terpisah, lalu digunting. Kedua, kartu ini adalah kartu tentang berbagai macam istilah di internet dan keterangannya. Tiga, semua kartu harus diletakkan secara acak dalam posisi terbalik atau tertutup. Keempat, setiap anggota dalam kelompok secara bergilir membuka satu kartu dan mencari pasangannya. Jadi, kartu istilah dan kartu definisi. Jika dua kartu yang dibuka cocok, maka dapat main lagi. Namun, jika tidak cocok, maka bergantian anggota lain yang main. Yang kelima, peraturan permainannya, setiap orang yang membuka harus membaca dan nyaring dan tidak ada orang yang boleh mengubah posisi kartu. Bagi yang mendapatkan sepasang kartu, orang tersebut pemenangnya. Selamat mencoba. Begitu teman-teman, caranya dicoba di rumah ya, tapi jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Dari permainan tadi atau game yang tadi kita lakukan, kita akan jadi tahu apa itu aplikasi yang sering digunakan di internet, seperti internet, online, offline, email, Facebook, Twitter, game online, Instagram, YouTube, password, atau Google Search. Wah, canggih sekali ya. Sekarang, apa sih tujuan teman-teman untuk menggunakan internet? Coba bayangkan, orang-orang dulu mengirimkan pesan harus dengan menulis surat dan mengirimkan melalui kantor pos. Tentunya butuh waktu yang lama untuk sampai. Tapi sekarang kita bisa mengirim dan menerima pesan di waktu bersamaan. Lalu saat ini kita dengan mudah mendapatkan informasi apapun di Google, seperti tentang pelajaran, tentang berita, ilmu pengetahuan, bahkan sampai alamat suatu tempat.
Wah, keren ya. Berarti kalau kita mulai sudah canggih seperti ini, apa yang terjadi di masa yang akan datang? Pasti akan lebih canggih lagi. Bahkan semakin canggihnya teknologi di masa yang akan datang, bisa-bisa banyak tenaga manusia yang digantikan oleh teknologi atau mesin. Berarti dengan begitu, kita harus mulai menyiapkan masa depan mulai dari sekarang. Baik bagaimana cara menghadapi teknologi ataupun pekerjaan kita di masa yang akan datang. Tentunya di dalam penggunaan internet ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang Bunda punya beberapa pernyataan. Coba dikelompokkan. Mana yang berdampak positif dan mana yang kelompok negatif? Dimulai ya. Misalnya 1, tempat belajar bimbingan online. 2, media mempromosikan usaha dan bisnis. 3, pencurian password atau diambil alih akun tanpa izin. 4, tempat melakukan cyberbullying seperti diejek, dihina, dipermalukan di dunia maya atau sosial media. Bahkan ada orang yang tidak dikenal mengintai kita. 5, banyak situs negatif jika sembarangan klik situs tidak jelas. 6, mendukung pembelajaran jarak jauh secara online dan membantu mencari informasi atau referensi untuk tugas sekolah. 7, memperluas pertemanan dan mendapatkan teman baru dari manapun. 8, kecanduan game online dan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. 9, sulit membedakan informasi benar dan salah atau hoax. 10, jika terlalu lama akan membahayakan kesehatan mata dan lupa makan. 11, media informasi seperti sosial media, game online, dan YouTube. Media untuk menyalurkan hobi, foto, video, dan hal-hal tertentu. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah dikelompokkan? Kalau sudah, Bunda punya jawabannya nih. Wah, ternyata kita perlu hati-hati ya teman-teman dalam menggunakan internet agar kita tidak terkena dampak negatif internet. Akan tetapi bukan berarti kita harus takut menghadapi internet. Jika kita menggunakan internet dengan benar, maka kita akan mengantisipasi dampak negatif internet yang sudah kita bahas tadi. Bunda akan menunjukkan bagaimana cara mencegah dampak negatif dari penggunaan internet. Simak ya. Cara pencegahannya, tidak menggunakan kata password yang mudah ditebak. Kedua, bertanya kepada orang tua atau guru jika menemukan situs negatif dan atau ragu. Ketiga, membuat komitmen membatasi penggunaan game online semisal seminggu 2 hari 2 jam. Bertanya kepada orang tua atau guru tentang kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, menggunakan internet dengan jarak pandang 30-40 cm. Yang terakhir, tidak sembarangan menerima pertemanan di media sosial dan tidak menanggapi ajakan orang yang tidak kenal. Sekarang gantian teman-teman mencoba mencari jawaban yang lain untuk pencegahan dampak internet ya, dengan memainkan game spinner. Apakah teman-teman bisa membuat game spinner semacam ini? Coba dibuat di rumah ya. Putar spinner dan nomor berapa yang teman-teman dapatkan. Jawab pertanyaan sesuai nomor teman-teman. Jika memiliki cukup banyak waktu, teman-teman bisa memainkan beberapa kali. Dan jika mendapatkan nomor yang sama, teman-teman harus menjawab dengan jawaban yang berbeda. Berikut pertanyaannya. 1. Bagaimana mencegah kecanduan game online? Kedua, bagaimana mencegah waktu yang habis karena sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lainnya? 3. Bagaimana ketika kita sulit membedakan informasi benar dan salah? 4. Bagaimana agar internet tidak membahayakan kesehatan seperti lupa makan dan kesehatan mata? 5. Bagaimana agar tidak ada orang yang tidak dikenal berbuat jahat dan mengintai kita? 6. Bagaimana menghindari ejekan dan hinaan di sosial media? Dicoba ya. Nah teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami manfaat dan risiko negatif penggunaan internet? Dan apakah sudah mengetahui penggunaan internet yang aman dan sehat? Semoga sudah ya teman-teman.
Bunda harap teman-teman dapat menerima materi yang Bunda sampaikan ini dengan baik. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan kepada orang tua, fasilitator, atau pendamping belajar teman-teman. Terakhir yang ingin Bunda sampaikan, saat ini dan di masa yang akan datang, teknologi semakin canggih. Kondisi ini membuat kita mau tidak mau harus bisa menghadapi perubahan teknologi dari tahun ke tahun. Namun, dalam menghadapinya, kita harus ingat bahwa kita harus bijak dan benar dalam menghadapinya, agar kita tidak terkena dampak negatif yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Yuk, bersama kita menggunakan internet untuk menyebarkan informasi dan pengaruh baik untuk banyak orang dengan membuat poster tentang hal baik ataupun yang kita bisa unggah atau posting di sosial media. Seperti contoh berikut ini, tidak harus tentang COVID-19, tentang apapun yang teman-teman suka. Dicoba ya teman-teman. Baiklah, sekian video pembelajaran dari Bunda yang cukup panjang. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh siapapun yang menonton. Untuk semuanya, wajib menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Salam untuk keluarga di rumah dan rajin mengikuti kelas PKHLK agar menjadi anak yang berdaya dan keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.